Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ada pertanyaan dari seorang kawan yang intinya adalah bagaimana memilih sikap terbaik saat dalam sebuah keluarga penghasilan istri lebih besar atau lebih tinggi dari penghasilan suami. Pertanyaan ini menarik karena terkait dengan bagaimana memilih sikap yang terbaik. Faktanya, bila sikap yang dipilih sembarang saja, bukan sikap terbaik, urusan penghasilan yang mestinya merupakan anugerah justru sering menjadi pemicu musibah. Agaknya tidak sulit bila kita ingin mencari contoh dari musibah-musibah itu. Misalnya, sikap istri yang berubah dan cenderung menyepelekan suami, istri yang cenderung mendominasi keputusan-keputusan penting keluarga, suami yang berubah jadi lebih sensitif, mudah tersinggung atau bahkan merasa rendah diri, dan masih banyak musibah-musibah lainnya. Sahabatku, itu kenapa penting bagi keluarga yang penghasilan istri lebih tinggi atau istri lebih kaya untuk memilih sikap terbaik. Sikap yang tepat agar kedamaian rumah tangga tetap bisa dirasakan bersama. Agar tujuan awal saat membangun rumah tangga mewujudkan kebahagiaan bersama dan menjadikan rumah tangga sebagai ladang amal soleh masih tetap bisa terselenggara. Sikap-sikap itu antara lain, yang pertama, baik istri maupun suami perlu membekali diri dengan kesadaran penuh bahwa rezeki dalam rumah tangga, termasuk dalamnya adalah penghasilan atau kekayaan materi, merupakan anugerah dari Tuhan yang mesti disyukuri. Dari manapun datangnya, melalui tangan siapa, itu hanyalah persoalan cara yang disediakan oleh Tuhan. Bila Tuhan menghendaki, Dia bisa datangkan rezeki dari pintu mana saja. Kesadaran ini penting agar seiring melimpahnya rezeki, seseorang tidak terjerumus pada sikap sombong dan congkak, tidak jatuh pada pemahaman yang keliru dengan mempercayai bila kelimpahan rezeki itu datang karena kehebatan dirinya, karena kerja kerasnya, karena perjuangannya semata. Dengan kesadaran bahwa rezeki adalah anugerah Tuhan yang bisa datang dan pergi kapanpun saat Tuhan berkehendak, tentu seseorang, termasuk dalam hal ini adalah istri, tidak akan sembrono bertindak dan akan menyikapi rezeki, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana mengelolanya, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran Tuhan. Sikap yang kedua, bahwa manusia bisa berubah karena perubahan keadaan tentu sudah menjadi hal yang lumrah. Seorang istri yang sebelumnya patuh, hormat pada suami, bisa saja berubah melakukan hal yang sebaliknya saat ada pemicu. Namun, perubahan itu hampir bisa dipastikan tidak terjadi dalam waktu sekejap. Perubahan itu tentu melewati proses dan membutuhkan waktu. Nah, agar kejadian buruk itu tidak terjadi, maka penting antara suami istri dan bahkan seluruh anggota keluarga untuk menjalin komunikasi yang terbuka, berembuk dengan mengedepankan akal sehat dan kepentingan bersama, sehingga persoalan yang rawan menjadi sumber konflik bisa diantisipasi semenjak awal. Persoalan rawan itu misalnya tentang bagaimana tata kelola keuangan keluarga, siapa melakukan apa, kemana peruntukan penghasilan suami,
kemana peruntukan penghasilan istri, dan semacamnya. Sikap ketiga, pentingnya merawat sikap saling menghormati antara suami istri. Suami punya kelebihan, istri pun begitu. Suami ada kekurangan, istri pun demikian. Kelebihan bukan menjadi bahan berbangga diri. Kekurangan bukan untuk alasan rendah diri. Justru karena masing-masing tidak sempurna, suami istri bisa saling melengkapi. Bicara rumah tangga tidak sekedar tentang penghasilan dan harta. Bicara rumah tangga adalah bicara tentang tugas mulia, tentang bagaimana orang berhimpun atas nama Allah menjadi pasangan suami istri untuk kemudian berjuang menjadi wakil Allah di muka bumi. Memakmurkan bumi itu diawali dari bagaimana memakmurkan sebuah keluarga. Harta penting, penghasilan pastinya juga penting. Namun ada yang lebih penting lagi, yakni terwujudnya kebahagiaan bersama, selamat bersama dunia dan akhirat. Sikap yang keempat, bila Anda kebetulan adalah istri yang dikaruniai penghasilan lebih tinggi dari suami, belajarlah pada apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau rela mengeluarkan harta kekayaannya demi membiayai dan mendukung perjuangan sang suami tercinta, Baginda Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang suami Anda bukanlah Rasulullah, tapi setidaknya dengan kelapangan penghasilan yang Anda punya, Anda bisa mendukung suami untuk meneladani perjuangan beliau. Menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab, menjauhkan keluarga dari api neraka. Menjadi suami dan ayah yang penyayang, menyiapkan putra-putri yang soleh-solehah adalah sebagian ajaran dari baginda Nabi. Sahabatku, sejatinya persoalan sikap hormat pada pasangan bukan bergantung pada seberapa tinggi penghasilannya. Tidak sedikit istri yang tanpa penghasilan memadai sekalipun, sikapnya meremehkan atau menyepelekan suami. Kata kuncinya sebenarnya lebih pada karakter seseorang. Itu kenapa agenda penting setiap keluarga mestinya tentang penguatan karakter ini, karakter-karakter yang mulia, akhlakul karimah. Sahabatku, mari selalu jaga marwah keluarga, tetap happy, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.